Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Aksal Patuan Anggi. Di sini saya akan memaparkan terkait materi promosi. Di sini saya akan memaparkan yang pertama mengenai pengertian promosi. Mungkin kita semua tidak asing dengan kata-kata promosi karena setiap kita belanja pasti ada aja kata-kata promosi, entah itu di waktu-waktu tertentu dan lain sebagainya. Nah, jadi promosi itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bagian pemasaran untuk menginformasikan suatu produk. Jadi suatu pemasaran yang menginformasikan suatu produk yang biasanya mereka untuk memperkenalkan suatu produk itu sendiri atau memperkenalkan manfaat dan lain sebagainya atau harga suatu harga barang itu sendiri dengan menonjolkan nilai lebih dari produk lebih dari produk dibanding produk lain yang sejenis. Jadi ibaratnya ada keluaran produk baru yang sudah keluar. Nah, maka perusahaan tersebut mengeluarkan satu produk yang baru yang memiliki nilai plus atau nilai tambah yang lebih baik daripada produk sebelumnya. Itu sedikit pengertian dari promosi yang manfaatnya itu untuk menarik konsumen agar konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkan, karena di sini produk yang memiliki nilai lebih yang dipromosikan yang memiliki nilai plus dibanding produk sebelumnya itu dapat dipastikan konsumen tertarik dan konsumen ingin membeli produk tersebut. Maka disitulah pentingnya nilai promosi. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan terkait tujuan promosi. Di sini ada 6 tujuan promosi. Yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Jadi, tujuan yang pertama itu menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Jadi, si perusahaan atau si produsen ini memiliki segmentasi pasar kepada siapakah produk ini akan dipasarkan, entah dari umur, entah dari demografis, dan lain sebagainya. Mereka sudah punya target-target tersendiri untuk menyebarkan produk yang ingin dipromosikan. Selanjutnya, yang kedua, untuk mendapat kenaikan penjualan dan profit. Nah, di situ karena barang yang dipromosikan biasanya barang-barang yang baru keluar dan masyarakat belum mengetahui barang tersebut apa. Maka dibuatlah semenarik mungkin bagaimana mempromosikan barang ini agar memiliki nilai jual yang naik dan dapat dipasarkan dengan mudah dan masyarakat dapat mengenal barang itu dengan mudah. Selanjutnya yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Mendapatkan pelanggan baru adalah bagaimana kita membuat pelanggan tertarik dengan produk kita dengan cara promosi yang baik. Dan di situ kita akan melaksanakan juga bagaimana caranya untuk si pelanggan ini agar tetap setia dengan produk kita. Jadi pelanggan ini terus-menerus atau berkelanjutan membeli barang yang sudah kita promosikan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Jadi di sini pasar kita itu pasar produksi yang dijual oleh produsen tidak mungkin stabil terus atau tidak mungkin harganya naik terus atau target penjualannya stabil. Pasti ada aja target kestabilan penjualan itu lesu. Maka dari situ manfaat promosi di saat pasar sedang lesu atau nilai jual barang mungkin terlalu tinggi di masyarakat, itu manfaatnya promosi untuk menjaga kestabilan penjualan. Selanjutnya, yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Nah, salah satu manfaat promosi ya adalah yang tadi sudah disebutkan juga, untuk mengunggulkan produk kita terhadap produk yang sudah ada. Mungkin kita sering melihat gitu loh. Misalkan satu produk handphone sudah mengeluarkan produk terbarunya, HP dengan kualitas kamera sekian megapiksel. Nah, maka dari produk promosi, produk dari perusahaan yang lain mengeluarkan handphone jenis baru dengan kualitas kamera yang lebih baik. Maka di situ pasar atau target konsumen dapat mengunggulkan atau dapat membandingkan produk mana sih gitu yang lebih baik. Nah, di situ dari produsen juga bagaimana cara mempromosikan dengan baik agar dapat dan tersampaikan dengan baik ke konsumen. Selanjutnya yang terakhir, tujuan promosi adalah membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Jadi citra produk di sini perlu
mendapat branding yang baik agar tersampaikan kepada masyarakat sesuai dengan yang diinginkan. Jadi manfaat-manfaat produk ini dan lain sebagainya atau kebaikan produk ini harus tersampaikan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh produsen. Nah, disitulah diperlukan promosi yang signifikan dan baik untuk konsumen itu sendiri. Selanjutnya, tujuan promosi lainnya itu dapat kita saksikan dari penampakan. Salah satu tujuan penting dari promosi adalah promosi tersebut harus dapat menyampaikan pesan pada sejumlah calon pembeli yang dituju atau yang ditargetkan. Dengan demikian, perusahaan harus memilih atau manajemen untuk ke pembeli agar dapat dituju kepada pembeli itu sendiri. Selanjutnya, selain penampakan, ada perhatian. Promosi harus dapat menarik perhatian konsumen atau calon pembeli yang dituju. Namun seringkali sangat sukar untuk menarik perhatian calon pembeli terhadap promosi yang kita lakukan disebabkan adanya sedemikian banyak promosi yang dilakukan oleh perusahaan lainnya. Jadi mungkin promosi-promosi ini dan banyak-banyak produk yang saling bersaing atau banyak kompetitor, maka ada satu promosi yang lebih baik atau ada promosi yang kurang menarik perhatian pembeli. Jadi bagaimana caranya produsen atau pabrik atau perusahaan mengemas suatu promosi itu dengan baik agar dapat diterima masyarakat dan dapat menarik perhatian masyarakat dan konsumen dengan baik. Selanjutnya ada pemahaman. Tujuan promosi lainnya dari promosi ialah pemahaman yang dicapai pada waktu calon pembeli menginterpretasikan pesan sampai kepadanya. Jadi pemahaman ini harus sampai kepada konsumen dengan baik gitu loh. Jadi istilahnya, contohnya saya memberikan contoh, ada satu keluaran laptop terbaru, semua spesifikasi laptop tersebut harus disampaikan dengan baik tanpa ada miskomunikasi atau tanpa adanya misleading dari produsen kepada konsumen, karena miskomunikasi atau gagal atau yang bisa serang kita dengar dengan gagal paham itu sangat berpotensi terhadap promosi suatu barang itu sendiri. Selanjutnya ada perubahan sikap. Setelah promosi dapat dipahami oleh calon pembeli, maka perusahaan mengharapkan suatu tanggapan dari calon pembeli terhadap promosi tersebut. Jadi setelah kita melakukan promosi, dari pihak penjual atau pihak produsen itu sebisa mungkin dapat mengubah sikap masyarakat atau sikap konsumen terhadap barang yang dia jual. Jadi setiap perusahaan harus menyesuaikan promosinya dengan produk yang dihasilkannya untuk dapat merubah sikap calon pembeli yang dituju. Dari yang tadinya konsumen tidak tertarik menjadi tertarik, dari yang tadinya konsumen tidak mau melihat jadi ingin melihat, dari yang tadinya konsumen tidak ingin membeli jadi penasaran untuk ingin membeli dan ingin bertanya kepada produsen atau ingin tahu mengenai produk itu lebih dalam lagi. Selanjutnya ada tindakan. Jadi sesuai dengan tujuan akhir promosi adalah untuk meningkatkan hasil perusahaan melalui peningkatan hasil penjualan gitu loh. Jadi maka tujuan promosi yang paling penting adalah untuk dapat menimbulkan tindakan dari calon pembeli yang ditujunya, karena hal ini menandakan berhasil atau tidaknya promosi. Jadi konsumen itu bertindak gitu, entah dia menawarkan kepada orang di sekitarnya atau dia bertindak untuk ingin membeli produk tersebut dan lain sebagainya. Jadi tindakan ini merupakan hasil akhir dari promosi itu sendiri. Selanjutnya ada promosi penjualan. Itu apa sih yang disebut dengan promosi penjualan? Promosi penjualan merupakan suatu bujukan langsung yang menawarkan insentif atau nilai lebih untuk satu produk pada sales force. Itu distributor atau konsumen langsung dengan tujuan utama, yaitu menciptakan penjualan yang segera. Promosi penjualan terdiri dari serangkaian teknik yang digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran penjualan atau pemasaran dengan menggunakan biaya yang efektif. Nah, selanjutnya ada fungsi. Apa yang dapat dilakukan oleh produk atau jasa tersebut? Nah, maka contohnya ada makanan ringan yang hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk menyiapkannya. Jadi fungsi promosi dapat kita jual kepada konsumen, dapat kita informasikan kepada konsumen apa sih fungsinya gitu dari produk yang kita jual. Contohnya ada satu keluaran makanan ringan yang hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk menyiapkannya gitu, makanan instan. Maka di situ masyarakat akan tertarik dan lebih mudah memudahkan masyarakat untuk atau konsumen untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Selanjutnya ada citra atau gaya atau prestis dan nilai emosional dari produk tersebut. Maka apabila
barang yang dipromosikan dengan baik dan branding barang tersebut baik, maka citra di masyarakat akan produk tersebut pun akan baik di masyarakat. Maka masyarakat yang memiliki barang tersebut akan memiliki prestis atau memiliki nilai lebih dibanding konsumen-konsumen yang memiliki barang-barang yang keluar dari sebelum dari barang tersebut. Nah, tujuan promosi penjualan yang pertama, peningkatan uji coba dan pengulangan pembelian. Untuk menarik perhatian calon konsumen baru, alat dari sales promotion dapat menurunkan resiko dari konsumen yang berusaha mencoba sesuatu yang baru seperti menawarkan harga yang murah atau buy one get one free. Yang kedua, peningkatan frekuensi dan kuantitas. Untuk menaikkan frekuensi dari pembelian, hal pertama yang harus dilakukan perusahaan adalah menghitung frekuensi pembelian secara teratur pada pesanan untuk mengatur suatu tujuan. Lalu harus menyusun strategi yang akan membuat konsumen akan membeli produk lebih sering lagi. Dan yang ketiga, dari tujuan promosi penjualan itu adalah menghitung penawaran-penawaran dari pesaing. Jadi pergunakanlah frekuensi yang berhubungan tinggi dengan para pesaing pada kategori produk tertentu. Contohnya perusahaan-perusahaan makanan atau makanan instan berusaha untuk memberikan penawaran-penawaran menarik gitu. Contohnya perusahaan makanan instan atau mie instan memberikan beli satu box atau satu kardus mie instan untuk para distributor dan mereka akan mendapatkan gratis satu box lagi. Mungkin seperti itu untuk lebih menarik perhatian dan konsumen lebih tertarik terhadap produk tersebut. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin segitu saja yang dapat saya paparkan terkait materi promosi. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.